255 penghargaan dan perpisahan 4 tahun. Dai Mubai berkata, mengkhawatirkan itu tidak ada gunanya, kita akan tahu begitu kita kembali. Tang San bertanya, Bos, bukankah kamu kembali untuk melihat Star Luo Empire dulu? Dai Mubai menggelengkan kepalanya, menyeringai. Tinggalkan semuanya setelah kakak laki-laki menjadi kaisar. Kami tidak akan kembali, jadi mereka secara alami akan berpikir kami sudah mati. Jadi bagaimana jika mereka menemukan kita nanti? Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika keluarga kekaisaran ingin melakukan sesuatu terhadap kita, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Tang San agak heran memandang Dai Mubai, berkata tanpa daya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi penguasa suatu bangsa, tetapi Anda membuangnya seperti sepatu usang. Bos, mungkin hanya Anda yang bisa menganggap remeh otoritas. Oscar tersenyum. Bos, saya mengagumi Anda. Anda secara ringkas, bagaimana kita bisa begitu santai dan santai sebagai kaisar? Anda tidak perlu kembali, saya bahkan lebih bahagia daripada mengetahui bahwa kita dapat dengan aman meninggalkan Pulau Sagot. Setelah itu kita bersaudara tidak perlu berpisah lagi, kita Shrek Seven Devils akan selalu bersama. Begitu San kecil membangkitkan Xiao Wu, dan kita semua telah melenyapkan Spirit Hall, kita bisa berkeliling ke seluruh benua bersama-sama, kan? Baik, Su Zuking tersenyum. Kami pikir begitu. Daripada mengejar otoritas, akan lebih baik untuk mengejar puncak Master Roh. Kami tidak dapat dibandingkan dengan saudara ketiga, tetapi dengan keadaan kami saat ini, mencapai tingkat judul Douluo tidak akan menjadi masalah. Mimpi terbesar sebagai seorang anak adalah menjadi seorang Douluo perempuan. Tatapan Ma Hongjun selalu dengan rasa ingin tahu tertuju pada seagot trident di tangan kanan Tang San. Sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Kakak ketiga, trisulamu semuanya hitam. Tidak terlihat seperti apapun. Aku masih berpikir benda ini seharusnya menyilaukan. Tidak bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Tang San tersenyum sedikit, memutar trisula secara horizontal di tangannya, mengulurkannya ke Ma Hongjun. Tang San melihat keraguan dalam hati Fatih. Bukannya aku tidak akan membiarkanmu memegangnya, itu karena aku khawatir kamu tidak bisa. Trisula ini sangat berat, Ma Hongjun berkata dengan agak ragu. Kakak ketiga, kamu terlalu meremehkanku. Aku masih peringkat 81. Tidak peduli apapun aku di level Spirit Douluo. Bahkan jika benda ini adalah instrumen ilahi, aku akan setidaknya masih bisa mengangkatnya. Tang San berhenti, tersenyum. Baiklah, coba saja. Sambil berbicara, dia membungkukkan pinggangnya, meletakkan trisula itu rata di tanah, lalu memberi isyarat mengundang kepada Ma Hongjun. Tanpa pegangan Tang San, kekuatan seagot trident segera muncul. Meskipun Tang San telah meletakkannya di atas batu, batu itu segera tenggelam ke tanah, hanya setengahnya yang masih terlihat. Kelihatannya cukup berat. Akan ku coba. Fatih melangkah dengan semangat pemberani, kedua tangannya meraih trisula. Dengan tenaga yang tiba-tiba, dia ingin mengangkatnya dari tanah. 108.000 jin trisula berat secara alami tidak bergerak sedikit pun. Tidak peduli seberapa Fatih mengerahkan dirinya, dia tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Benar-benar berat. Fatih meluruskan pinggangnya, berteriak keras. Hasilnya tentu saja tidak berbeda. Meskipun dia telah mencapai peringkat 81 kekuatan roh, tidak mungkin kekuatannya mencapai 108.000 jin. Dai Mubai dan Oscar sama-sama ingin mencobanya, tetapi Oscar dihentikan oleh pandangan Ning Rongrong. Dia secara pribadi telah melihat seagot Douluo Bosaiksi menggunakan semua kekuatannya dan baru saja berhasil menggerakkan trisula. Orang-orang ini kekurangan jauh, terlalu banyak untuk dibandingkan dengan Bosaiksi, jadi bagaimana mereka bisa menggerakkan trisula? Dai Mubai hanya ingin mencobanya juga, tetapi Tang San menghentikannya. Dia tidak ingin melihat kakaknya mempermalukan dirinya sendiri. Fatih lebih muda, dan juga yang pertama mencoba, jadi itu masih baik-baik saja, tapi Dai Mubai adalah bos semua orang, jadi jika Tang San masih tidak menjelaskan keadaan trisula, dia akan mengecewakan saudaranya. Tidak perlu mencoba. Di tanganku, seagot trident beratnya 108 jin, tetapi bagi orang lain, itu akan menjadi 1000 kali lipat, mencapai 108.000. Jika kamu ingin memindahkannya, setidaknya kamu membutuhkan 90 jin, kekuatan roh peringkat kelima untuk memungkinkan. Dan hanya bos Dai yang memiliki kesempatan dengan kekuatan fisik. Selanjutnya, Tang San membahas pengenalan seagot trident oleh Bosaiksi, hampir tidak menyembunyikan apapun. Mendengarkannya,
Semua orang saling memandang, lalu meludahkan kata yang sama serempak. Aneh. Sebenarnya, bukankah Tang San merasakan hal yang sama ketika dia mengetahui tentang berat seagot trident? Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana dia bisa menjadikannya senjatanya di masa depan, bagaimana caranya. Untuk menggunakannya Sekte Tang tidak memiliki keterampilan polam. Segera, semua orang tiba di pantai. Tang San menemukan kain abu-abu di jembatan 24 cahaya bulan, dan membungkusnya di sekitar seagot trident. Lagi pula, meskipun trisula itu benar-benar hitam, bentuknya benar-benar terlalu norak. Di alam lautan, siapa yang tidak tahu seagot menggunakan trisula sebagai senjata? Bahkan jika mereka tidak curiga senjata di tangan Tang San adalah instrumen ilahi, tidak ada gunanya jika mereka mengira dia berpura-pura. Tanpa perlu dorongan Tang San, Ma Hongjun telah mengambil alih situasi, melepaskan roh Phoenix-nya untuk memanggil Xiao Bai. Xiao Bai tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Hanya dalam beberapa saat, itu muncul dalam pandangan mereka dengan 10 hiu putih besar roh iblis. Cahaya biru abu-abu menyala, dan bentuk manusia Xiao Bai berjalan di pantai. Meskipun mereka telah melihatnya berubah menjadi manusia berkali-kali, ketika mereka melihat bentuk cantiknya yang ramping lagi, Dai Mubai, Oscar, dan Ma Hongjun masih tidak bisa menahan diri untuk menelan. Hanya hati mereka yang sekarang memiliki tempat, dan mereka tidak akan menunjukkannya terlalu jelas, agar singa betina tidak mengaum. Tuan Tang San, apakah manifestasi di langit beberapa hari yang lalu terkait dengan Anda? Xiao Bai baru saja datang ke darat ketika dia bertanya dengan tidak sabar. Tang San mengangguk. Xiao Bai, kali ini kami datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya sudah menyelesaikan persidangan ke-7, jadi kami pergi. Imam besar mengatakan bahwa kami hanya perlu menggunakan cahaya Dewa Laut untuk berlindung, dan kami tidak akan melakukannya, dikendalikan oleh hukum Pulau Sagot. Tang San masih belum selesai sebelum tatapan Xiao Bai menjadi panas membara, berlutut. Hormat saya, Tuan. Selamat Tuan telah menggambar seagot trident. Tang San meninggalkan Xiao Wu kening rongrong, lalu buru-buru melangkah maju untuk menarik Xiao Bai. Xiao Bai, jangan seperti ini, kita berteman sejak dulu. Xiao Bai dengan tegas berkata. Tidak, Tang San, ini berbeda. Bagi kami makhluk laut, penguasa Sagot adalah yang terpenting. Anda adalah penerusnya, penguasa masa depan lautan. Bahkan jika Anda saat ini masih belum melewati semua Sagot. 9 ujian, saya percaya bahwa Anda pasti akan berhasil. Pada saat itu, Anda akan menjadi penguasa bersama lautan. Secara alami juga tuan kita. Tang San tersenyum. Karena aku adalah tuanmu, maka aku memerintahkanmu untuk tidak memberi hormat padaku di akhirat. Bisakah kita selalu bergaul sebagai teman? Mata Xiao Bai segera menjadi cerah. Tuan, Anda memiliki mulut emas dan lidah batu giok. Kalau begitu kita akan berhenti di situ. Hehe. Oscar berkumpul ke samping. Xiao Bai, apakah ini sudah direncanakan? Xiao Bai mendengus. Merencanakan wajahmu. Karena kamu ingin pergi, aku akan memberimu tumpangan. Ini lebih cepat dengan cara ini. Kami akrab dengan perairan ini, jadi kemanapun Anda ingin pergi, menghemat banyak waktu dengan laut. Tang San berbicara, kami ingin kembali ke Heaven Dou City, Heaven Dou Empire. Bisakah itu dicapai dari laut juga? Xiao Bai menjawab, kami dapat mengirim Anda ke tempat terdekat, yang dapat menghemat setidaknya setengah dari waktu perjalanan. Karena Anda memiliki sosis au kecil sebagai makanan, mari kita berangkat sekarang. Ini akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk berlayar di kapal laut. Semua orang menerima tawaran itu dan mendukung teman suku Xiao Bai. Ini bukan pertama kalinya mereka menunggangi hiu. Dengan kecepatan Great White Spirit Sharks, waktu yang dibutuhkan untuk kembali secara alami akan dipersingkat dengan selisih yang besar. Di bawah permintaan serius Xiao Bai, Tang San hanya bisa membawa Xiao Wu bersamanya ke punggung Xiao Bai. Menurut Xiao Bai, mampu membawa pewaris Sagot dan trident Sagot di sekitar membuatnya menjadi yang paling beruntung dari semua binatang roh laut. Tentu saja, Trisula harus ada di tangan Tang San, kalau tidak dia juga akan melakukannya. Berjemur di cahaya Dewa Laut, hiu roh putih agung memulai perjalanan mereka, akhirnya meninggalkan Pulau Dewa Laut setelah 4 tahun pelatihan. Karena jelajah jangka panjang, semua orang duduk di punggung hiu roh putih besar. Dengan kualitas fisik mereka, daya jelajah yang lama tidak berarti apa-apa. Tang San memegang Xiao Wu dengan satu tangan, dan Sigat Trident dengan tangan lainnya.
Kegembiraan yang tak terkatakan ada di benaknya saat dia merasakan angin laut. Sudah lebih dari 4 tahun sejak mereka meninggalkan benua. Dalam perjalanan kembali, Shrek Seven semua memiliki keinginan mendesak untuk kembali ke rumah. Mencium aroma samar Xiao Wu, Tang San tidak bisa tidak memikirkan muridnya Ji Xiang. Ji Xiang memiliki keterampilan medis yang hebat. Tang San juga berpikir untuk membawanya kembali ke benua bersama, tetapi setelah pertimbangan mendalam, Tang San masih menyingkirkan pikiran itu. Ketika 8 dari mereka meninggalkan kota Tiandou, benua Douluo sudah dalam kekacauan. Setelah 4 tahun, Spirit Hall pasti tidak akan tinggal diam, dan keadaan benua sulit untuk berspekulasi. Ji Xiang baik hati dan murni seperti selembar kertas. Membiarkannya ternoda oleh kotoran dan kegelapan dunia bukanlah hal yang baik. Pasukan Spirit Hall sangat besar, dan bahkan jika kekuatan mereka berdelapan pasti melonjak, Tang San masih tidak yakin bahwa mereka akan bisa berhadapan langsung dengan Spirit Hall. Tang San hanya memiliki lebih dari level 60 kekuatan jiwa ketika dia tiba di Pulau Saagot, tetapi ketika dia pergi, semua orang di Shrek Seven berada di level 80 selain Xiao Wu yang kekuatan jiwanya tidak jelas. Setelah pertarungan melawan bos Saixi dan kelelahan karena menarik Trident Saagot, kekuatan jiwa Tang San telah menjadi sangat dekat dengan level 85. Menerobos hanya dalam beberapa hari. Selain Tang San, kekuatan jiwa Dai Mubai adalah yang tertinggi, yang mencapai level 83, hanya satu tingkat perbedaan. Selain dia, yang tertinggi berikutnya adalah Ning Rongrong. Setelah percobaan kelima yang melibatkan Titlet Douluos, kekuatan jiwanya naik dari level 77 menjadi 78. Setelah percobaan ke-6, mencapai level 79. Akhirnya, setelah berakhirnya ujian 7 kelas atas, dia dihargai 3 tingkat peningkatan. Dia tidak hanya menerobos dengan cincin roh yang dianugerahkan ke level 81, tetapi juga mencapai level 83, bermain imbang dengan Dai Mubai. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa semakin tinggi peringkat uji coba, semakin besar hadiahnya. Ning Rongrong hanyalah seorang guru roh tipe pendukung, tetapi bisa mengejar kekuatan jiwa Dai Mubai. Manfaatnya dapat dilihat dari ini, terutama ketika cincin rohnya menunjukkan perubahan kekuatan yang mengejutkan. Selain 2 cincin roh pertama, mereka semua telah berubah menjadi cincin di atas 10.000 tahun. Poin penting adalah bahwa ketika Tang San tidak sadarkan diri, Ning Rongrong menggunakan cincin roh yang dianugerahkan setelah cincin rohnya meningkatkan sifat fisiknya saat dihidupkan, untuk akhirnya menembus batas 100.000 tahun, mendapatkan cincin roh 100.000 tahun pertamanya. Jika seseorang melihatnya dari sudut cincin roh dan kekuatan jiwa, dia sekarang yang terkuat di antara Shrek Seven selain Tang San. Ning Rongrong tidak mengecewakan pasangannya setelah memiliki cincin roh ke-8. Cincin roh ke-8-nya tidak hanya memiliki 2 kekuatan pendukung yang kuat, tetapi juga menyebabkan semua efek keterampilan buffingnya meningkat hingga 90%, meningkatkan kekuatan Shrek Seven secara eksplosif. Setelah Ning Rongrong, Oscar dan Ma Hongjun memiliki satu percobaan lebih dari Zuzu King, yang memungkinkan mereka mengejar Phantom Netherchat, dan mereka bertiga sekarang berada di level 81. Tentu saja, yang memperoleh keuntungan terbesar masih Tang San. Meskipun Saagot Nine Trials tidak memberinya hadiah kekuatan roh, kekuatannya masih yang tertinggi di antara semua orang, dan keuntungan terbesar tidak diragukan lagi adalah Trisula dan Cahaya Saagot. Ditambah mata ajaib ungunya telah mencapai permukaan laut luas dan dia mendapatkan cincin roh 200.000 tahun, tulang roh 100.000 tahun, dan evolusi cincin roh kelimanya. Dia hanya memiliki kekuatan level 85, tetapi bahkan jika dia naik melawan gelar Douluo level 95, dia akan memiliki cara untuk bertarung dan memiliki peluang menang yang lebih besar. Jika dapat dikatakan bahwa Shrek Seven hanyalah sosok yang luar biasa di antara para master roh muda, maka sekarang, mereka dapat dianggap sebagai kelompok yang kuat yang dapat menandingi banyak rekan mereka yang digabungkan. Saat semua orang naik ke panggung Spirit Douluo, Tang San dengan 2 keterampilan domainnya, 90% penggemar Ning Rongrong, keterampilan fusi semangat pertempuran Dai Mubai dan Zuzu King, sosis penggosok kuat Oscar, dan Ma Hongjun dengan Phoenix api berkepala 7, tidak diragukan lagi, menjadi kelompok kekuatan yang hampir sempurna. Bahkan jika mereka menghadapi judul Douluo dengan jumlah yang sama, mereka pasti akan mampu melawan. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah kebangkitan Xiao Wu. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan Xiao Wu memiliki ujian 7 kelas atas yang sama dengan Ning Rongrong,
hadiah terakhirnya pasti tidak akan lebih buruk daripada Ning Rongrong. Mungkin mereka bahkan akan melampaui Ning Rongrong karena menumpuk. Tang San memutuskan bahwa setelah kembali ke benua, dia akan bergegas dan mencari cincin roh yang cocok untuk ditambahkan ke Clear Sky Hammer-nya, meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri dalam prosesnya. Ketika Palu selesai menyerap cincin roh, dia juga akan menghidupkan kembali Xiao Wu saat itu. Adapun peristiwa yang terjadi di benua itu, mereka harus menunggu setelah kebangkitan Xiao Wu. Menggunakan Clear Sky Hammer dengan 8 cincin sebagai asuransi, Kaisar Perak Birunya sendiri yang dilemahkan oleh 5 cincin tidak masalah. Cukup menemukan yang cocok lainnya akan dilakukan. Kekuatan Clear Sky Hammer dengan 8 cincin, pasti tidak akan lebih lemah dari Kaisar Perak Biru. Bagaimanapun, Tang San berencana untuk memberikan Palu setidaknya cincin yang peringkatnya lebih tinggi dari 10.000 tahun. Menyelesaikan pikirannya, Tang San memegang tangan Xiao Wu dengan erat. Pinggangnya masih ramping dan lebih fleksibel dari sebelumnya. Dia puas ketika dia mencium rambutnya. Xiao Wu adalah madunya yang paling berharga. Kecepatan hiu roh putih besar di laut memang menakutkan, terutama di bawah pimpinan Xiao Bai. Sebagai penguasa hiu, Xiao Bai adalah salah satu penguasa laut. Meskipun mereka telah meninggalkan wilayah mereka sendiri dan terus menyeberangi wilayah dari binatang roh laut lainnya, tidak ada binatang roh laut yang gagal untuk menyingkir karena mereka takut membuat marah para penguasa laut. Setelah 3 hari di bawah angin laut, cakrawala hitam akhirnya muncul di kejauhan dalam pemandangan Shrek Seven. Pada saat ini, semua orang bersorak. Mereka akhirnya kembali setelah meninggalkan benua selama 4 tahun. Tang San dan yang lainnya menginjakkan kaki di benua itu sekali lagi. Sebelum Xiao Bai pergi, dia menggunakan peta laut untuk memverifikasi lokasi mereka dan kemudian berpisah. Xiao Bai memberitahu Tang San bahwa jika mereka ingin kembali, lepaskan saja cahaya Trident Sagot, dan dia akan dapat merasakannya dan datang dalam 3 hari. Setelah Xiao Bai berputar-putar di laut 3 kali, dia pergi memimpin teman sukunya, akhirnya menghilang ke cakrawala. Menginjakkan kaki di benua itu lagi adalah sesuatu yang membuat semua orang bersemangat, tidak diragukan lagi. Namun kepergian Xiao Bai juga meninggalkan perasaan sedih. Lagi pula, mereka juga tinggal di Pulau Sagot selama 4 tahun. Untuk orang normal, ada berapa? 4 tahun. Dai Mubai berdiri di sebelah Tang San. San kecil, apa rencana kita? Tang San berkata, ayo kembali ke kota surga Do dulu. Lagi pula kita sudah pergi begitu lama. Tapi aku tidak akan tinggal di sana terlalu lama. Aku ingin membawa Xiao Wu untuk mencari binatang roh yang cocok untuk berburu dan mengambil roh mereka. Petik 2. Dai Mubai berkata, kalau begitu, kamu sebaiknya tidak menunda, tetapi langsung saja membawa Xiao Wu untuk berburu binatang roh. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak perlu takut bertemu dengan binatang roh 100.000 tahun. Kami akan kembali ke kota surga Do untuk menunggumu dulu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Tang San berkata, tidak apa-apa juga. Berbicara, dia membuka peta, dan semua orang berkumpul. Menunjuk pada peta, Tang San berkata, ini adalah posisi kami, Xiao Bai benar, dengan pengawalan mereka, kami telah memotong setidaknya setengah perjalanan, lurus ke timur dari sini. Sekitar 10 hari perjalanan ke hutan besar Stardow, ada banyak binatang roh yang tinggal di sana, jadi saya berencana untuk membawa Xiao Wu ke sana. Jika berjalan lancar, saya percaya bahwa setidaknya dalam 1 tahun, paling lama 2 tahun, saya dapat membangkitkan Xiao Wu. Setelah itu saya akan berkumpul dengan semua orang di kota surga Do. Anda menuju timur laut dari sini, Anda akan menemukan jalan setelah Anda berada di jalan resmi. Saya memperkirakan Anda dapat kembali ke kota surga Do dalam waktu sekitar 20 hari. Ma Hongjun menyeringai. Kakak ketiga, saudaraku. Aku tidak akan sopan denganmu. Siang-siang masih muda, dan rindu kampung halaman selama bertahun-tahun. Aku tidak akan menemanimu. Bai Chengxiang memukulnya dengan ringan, wajahnya merah. Memang, sebagai seorang gadis, dia tidak pernah mengalami angin dan hujan seperti 7 iblis Shrek. Setelah sekian lama, bagaimana dia tidak merindukan rumah? Tang San tersenyum. Apakah kamu tidak percaya pada kekuatanku? Tidak perlu menemaniku, kalian semua kembali. Guru mungkin membutuhkan bantuan di sana. Fatih, setelah kembali, kamu bertanggung jawab untuk mengawasi Sekte Tang. Cepat dan atur aula bela diri pada saat yang sama. Dengan kekuatanmu saat ini,
tidak ada yang akan menolakmu sebagai ketua Aula. Rongrong, Ao kecil, setelah kamu kembali, beritahu Paman Ning bahwa jika dia bisa, temukan tempat untuk sekolah ubin 7 harta karun di sebelah sekte Tang kita. Waspadalah terhadap satu sama lain. Ning Rongrong dan Ao kecil mengangguk. Mereka berdua tahu bahwa karena apa yang terjadi saat itu, Kaisar Sueye seharusnya meragukan Ning Fengxi. Kaisar Sueye seharusnya meninggal pada tahun-tahun ini, dan mereka tidak mengetahui keadaan sekte tersebut. Akibatnya mereka juga ingin kembali, dan tidak mengusulkan pergi ke hutan besar Stardo bersama Tang San. Dai Mubai berkata, aku dan Zuking akan pergi ke akademi. Kamu tidak perlu khawatir dengan kami di sana. Meskipun sudah 4 tahun, kerajaan besar Heaven Dow dan Star Luo berakar kuat, Spirit Hall berurusan dengan mereka tidak, hanya pekerjaan pagi hari. Kota Heaven Dow adalah ibu kotanya juga, itu tidak akan berubah terlalu banyak. Anak itu Suebeng sangat licik, dia pria yang pintar, dia pasti akan memerintah dengan bijak ketika menghadapi ancaman seperti Balai Roh. Jangan khawatir, bukankah kamu memiliki 5 tahun untuk percobaan ke-8-mu? Selesaikan secepat mungkin. Nanti kita akan membunuh paus setan laut dalam yang berumur 100.000 tahun itu bersama-sama, membalas dendam dan menghapus semua dendam. Kemudian setelah kamu telah mewarisi posisi Saagot, kami akan meletakkan kartu kami di atas meja dengan Spirit Hall. Tang San mengangguk. Kalau begitu berhati-hatilah saat pergi, sembunyikan sebanyak mungkin. Bahkan jika kita sudah pergi selama beberapa tahun, Spirit Hall pasti memiliki surat perintah penangkapan untuk kita. Hati-hati di jalan. Dao Mubai mengayunkan tinjunya dengan penuh percaya diri. Para bajingan Balai Roh itu, jika satu datang kita akan membunuh satu, jika 2 datang maka 2. Selama kita tidak sepenuhnya kurang beruntung dan dikelilingi oleh para tetua Balai Roh, apa yang bisa mereka lakukan terhadap saya? Mereka sudah menantang judul Douluo tanpa kekuatan Spirit Douluo, apalagi ketika mereka sekarang berada di level Spirit Douluo, dan juga tanpa pengekangan. Bahkan kekurangan satu Tang San, dengan kekuatan 5 iblis, 2 atau 3 gelar Douluo tidak dihitung. Tang San untuk sementara meninggalkan Xiao Wu ke Ning Rongrong, dan maju 2 langkah. Menjangkau dengan lengan kirinya dia memeluk Dai Mubai, tangan kirinya memegang Seagot Trident. Dai Mubai berkata di telinga Tang San, San kecil, sekali kita bertemu lagi, aku ingin melihat Xiao Wu yang utuh. Tang San menepuk punggung Dai Mubai. Jangan khawatir, bos, Anda pasti akan melakukannya. Melepaskan lengannya, dia juga secara terpisah memeluk Oscar dan Ma Hongjun sekali. Mereka telah menjadi mitra selama bertahun-tahun, bahkan jika mereka tidak akan berpisah terlalu lama kali ini, perasaan pergi itu tidak menyenangkan. Kakak ketiga, kamu tidak bisa membeda-bedakan. Ning Rongrong memberikan Xiao Wu kepada Zhu Zuking, mengambil inisiatif untuk melangkah maju merentangkan tangannya, memberi Tang San pelukan besar. Tang San tersenyum. Bukankah aku harus takut orang-orang tertentu akan cemburu? Oscar ke samping memiringkan kepalanya. Bukan apa-apa, siapa yang meminta kita menjadi saudara, aku buta sementara. Rongrong, itu harus dilakukan, aku benar-benar akan cemburu. Ning Rongrong tidak memperhatikan Oscar, menatap Tang San dengan mata berbingkai merah. Kakak ketiga, jaga dirimu di jalan, jaga Xiao Wu. Kami semua berdoa untuknya. Aku akan melakukannya. Kecuali aku mati, tidak ada yang bisa menyakitinya lagi. Aku akan merawatnya. Ning Rongrong melepaskan dan mengambil Xiao Wu dari Zhu Zuking. Dia menoleh, tapi air matanya masih jatuh. Dia baru saja pergi, ketika Zhu Zuking melangkah, sama-sama memeluk Tang San dengan keras. Kakak ketiga, kami semua akan merindukanmu. Segera kembali. Tang San tersenyum dan mengangguk, menggosok kepala 7 iblis termuda ini. Jika Bos Dai menggertakmu setelah kamu kembali, cari Rongrong dan minta dia membantumu. Dia pasti bisa mengalahkannya. Sudut mata Zhu Zuking awalnya sudah merah. Mendengar apa yang dikatakan Tang San, dia tidak bisa menahan tawa. Menyeka air mata dari matanya, dia masih mengangguk dengan manis. Dai Mubai tersenyum masam. Alangkah baiknya jika dia tidak menggertakku. Aku menggertaknya. Aku tidak punya keterampilan. Memang, Zhu Zuking dan Dai Mubai benar-benar menunjukkan bahwa semuanya bisa dikalahkan. Dai Mubai yang sombong itu tidak bisa marah ketika menghadapi Zhu Zuking. Kakak ketiga, bolehkah aku memelukmu juga? Suara Bai Chengxiang terdengar malu-malu. Tang San mengambil inisiatif untuk merentangkan tangannya,
tersenyum. Tentu saja bisa. Kamu adalah sepupu kecilku. Bahkan jika Fatih terkadang sedikit gelisah, sedikit malas, dia dengan tulus menyukaimu. Aku juga percaya bahwa dia akan fokus sepenuh hati padamu di akhirat. Hanya pria itu adalah tipe yang akan melepas atap jika dia tidak dipukuli setiap 3 hari, jadi kamu tidak bisa memberinya terlalu banyak muka. Silakan saja pukul dia. Juga, membuatnya tetap dekat. Saat berbicara, dia memeluk Bai Chengxiang. Ketika Ma Hongjun mendengar paruh pertama dari apa yang dikatakan Tang San, dia awalnya sangat bangga, tetapi begitu sampai di paruh kedua, dia tidak bisa menahan diri untuk membuat wajah pahit. Dia ingin berdebat, tetapi melihat tatapan peringatan Tang San menembaknya, dengan jelas memperingatkannya untuk tidak menggertak Bai Chengxiang, dan bahwa dia tidak mau. Dai Mubai menggosok tinjunya, menyeringai. Serahkan Fatih terkutuk itu padaku. Jika dia memiliki perilaku yang salah atau menggertak siang-siang, sebagai kakak laki-laki, aku akan menyelesaikannya. Gadis-gadis semua memiliki mata berbingkai merah. Tang San tidak membiarkan jiwa Xiao Wu keluar, karena dia takut jiwanya akan menjadi tidak stabil karena emosi. Dai Mubai menepuk bahu Tang San dengan keras, dan berkata kepada semua orang. Ayo cepat dan pergi. Jika terus seperti ini, kita tidak akan bisa berpisah. Perpisahan sementara adalah awal dari pertemuan lain kali. Pergi, pergi. Berbicara, dia menarik Zhu Zuqing dan memimpin jalan ke timur laut. Zhu Zuqing dengan jelas melihat bahwa mata Dai Mubai juga agak merah. Semua orang berhati-hati. Tang San memukul seagot trident di tanah, berat 108.000 jin membuat tanah bergidik. Mengambil Xiao Wu dari pelukan Ning Rongrong, dia tidak lagi berhenti, tetapi melompat dan menuju ke timur. Dai Mubai berhenti, menoleh untuk melihat bersama Zhu Zuqing. Semua orang menyaksikan Tang San dan Xiao Wu menghilang, lalu secara bertahap kembali sadar, diam-diam pergi dengan kesedihan perpisahan. Tang San membawa Xiao Wu selama 2 jam penuh sebelum suasana hatinya berangsur-angsur pulih. Melihat Xiao Wu dalam pelukannya dengan tatapan tak bernyawa di matanya, keyakinan tegas menggantikan kesedihan. Tidak peduli bagaimana caranya, kali ini dia harus membangkitkan Xiao Wu sepenuhnya. Tempat ini terpencil, jadi sebaiknya dia tidak bepergian dengan berjalan kaki. Kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru diluncurkan, dan dia membawa Xiao Wu terbang di udara, bertemu matahari pagi. 7 iblis Rex sekali lagi menginjakan kaki di benua Douluo. Tampaknya, suar telah menyala sekali lagi. Setelah terbang hampir 4 jam, Tang San dari jauh melihat jalan resmi yang lebar. Membuka peta untuk melihatnya, ini berada di dalam perbatasan kerajaan bawahan di tepi Heaven Dou Empire. Häagen-Dazs. Kerajaan ini berada di barat laut Heaven Dou Empire, berbagi bagian dari perbatasannya dengan Star Luo Empire. Dengan mengikuti jalan resmi dari sini, melewati kerajaan Häagen-Dazs dan kemudian kerajaan Balek, Anda dapat mencapai hutan besar Stardou. Dan sekitar 200 li timur dari sini adalah salah satu titik strategis kerajaan Häagen-Dazs, Kota Lu Barat. Hari perjalanan ditambah sebelumnya melewati uji coba ke-6 dan ke-7 seagot, Tang San agak lelah. Bahkan jika kekuatan rohnya sudah pulih, dia masih memutuskan untuk membawa Xiao Wu untuk beristirahat sebentar di Kota Lu Barat. Setelah dia kembali melakukan perjalanan dengan penerbangan ke Star Luo Great Forest. Bepergian dengan udara setidaknya 2 kali lebih cepat dengan berjalan kaki, dia bisa mencapai tujuannya paling lama 5 hari. 200 li ke Tang San jarak yang sangat dekat sejak dulu. Dia membawa Xiao Wu sepanjang jalan sekitar 10 li dari Kota Lu Barat sebelum mendarat. Karena penampilannya dan Xiao Wu benar-benar terlalu mencolok, dia mengeluarkan 2 topi bambu terselubung dari 24 jembatan cahaya bulan, dan mereka masing-masing memakai satu. Sesampainya di luar Kota Lu Barat, tempat ini dianggap sebagai kota utama, tetapi sedikit lebih kecil dari kota utama biasa. Di luar gerbang ada sekitar 20 tentara yang memeriksa para pelancong. Sepertinya pemeriksaannya cukup ketat. Masing-masing prajurit tampak garang, berbaris dalam formasi yang rapi, tanpa sedikit pun menunjukkan kemalasan karena hanya menjaga gerbang. Yang paling membuat Tang San penasaran adalah seragam tentara ini. Setiap prajurit memiliki 2 karakter untuk roh, dengan warna kuning di sisi kiri dada mereka. Sepertinya peralatan mereka juga cukup bagus, setiap prajurit mengenakan armor kulit. Cukup jarang bagi tentara yang berpatroli di gerbang kota. Apa artinya ini? Mengapa para prajurit memakai tanda roh? Tang San bertanya-tanya,
Hanya, dilihat dari keadaan ini dia jelas tidak bisa melewati gerbang dengan Xiao Wu. Pertama apalagi dia tidak ingin menunjukkan penampilannya atau Xiao Wu kepada para prajurit ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka memeriksa seagot trident. Dilihat dari pemeriksaan yang ketat, memasuki kota dengan bersenjata jelas tidak mudah. Dan trisula itu sangat besar. Memikirkan hal ini, merek seagot trident di dahi Tang San melintas sekali, dan diselimuti oleh cahaya biru pucat, dia dan Xiao Wu diam-diam menghilang. Meskipun kain kafan lautan luas telah berubah kembali menjadi hati Dewa Laut dan sepenuhnya bergabung dengan Trisula Dewa Laut, setelah bereksperimen, Tang San telah menemukan bahwa selama dia memegang Trisula Dewa Laut, dia masih bisa menggunakan kemampuan kain kafan lautan luas yang asli, seolah-olah keempat kemampuan itu semuanya telah dicap di tulang tengkoraknya. Mengandalkan kemampuan siluman kain kafan laut luas, Tang San membawa Xiao Wu terbang tinggi, melewati tembok kota dan mendarat di kota Lu Barat. Menemukan sudut terpencil yang tidak terlihat, dia menunjukkan dirinya lagi.